Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya di channel Tresno Anto Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kode-kode rahasia yang ada pada kilometer prepaid atau kilometer pulsa, demikian. Yang mana kode-kode ini patut atau harus perlu kita ketahui untuk pengecekan ya. Jadi kita bisa mengeceknya sendiri ya, tidak perlu pakai alat-alat seperti tang ampere atau avometer ya, multitester itu. Kita bisa menggunakannya dengan KWH itu sendiri. Untuk yang pertama, kita mulai saja yang pertama, tapi jangan lupa sebelum melanjutkan video ini ya, kita like dulu, subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya dipencet. Oke. Baik, untuk yang pertama adalah kita mau mengecek atau melakukan pengecekan tegangan atau voltasi ya, voltase tegangan listriknya ya. Untuk mengecek tegangannya kita menggunakan kode 4 dan 1. Nah, 41 terus enter. Nah, ini di sini tertera 238. Berarti tegangan listrik tersebut adalah 238 ya. Nah, apabila tegangannya kurang dari 220, itu adalah tegangan yang standar ya. Yang standar dari PLN adalah 220. Apabila tegangannya kurang dari 200 atau 220 ke bawah, maka tegangannya adalah ngedrop dan berakibat pada nyala lampu yang redup. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, kita akan mengecek daya atau beban yang digunakan. Untuk mengecek daya atau beban yang digunakan, kita menggunakan kode 4 lalu enter. Nah, di situ muncul 4 enter. Nah, di situ muncul 700 ya, atau 0,7, itu bukan 700, 0,7. Berarti pemakaiannya adalah 0,7 ampere. Ini hitungannya dalam ampere ya. Berarti masih belum ada 1 ampere. Apabila dayanya 900 ya, seperti ini 900 ya. Berarti menggunakan MCB 4 ampere ya, itu ada tulisannya CL4. Kalau untuk daya 450 menggunakan MCB 2 ampere atau CL2 tulisannya ada. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah untuk mengecekkan daya yang digunakan tapi dalam watt ya. Kita menggunakan kode 4 7 enter. Nah, itu ada 106 berarti sekitar 0,7 ya, sama dengan yang tadi itu kalau disetarakan ya. Masih belum ada 1 ampere itu ya. Masih ada belum ada 1 ampere. Kemudian untuk yang selanjutnya, setelah kita mengecek daya yang digunakan dalam hitungan watt, kemudian kita akan memunculkan kode token listrik yang terakhir. Misalkan tadi atau kemarin kita beli pulsa token, kemudian dimasukkan isinya berapa, nomornya berapa yang kemarin itu kita masukkan. Nah, itu kita bisa ngeceknya atau bisa munculkan kembali di sini menggunakan kode 54 enter. Nah, ini kode yang keluar itu adalah kode yang kemarin kita masukkan. Nah, itu ada 20 digit itu ya, ada 20 digit. Nah, kita lihat 20 digit. Nah, itu udah 20 ya. Itu untuk memunculkan token listrik yang terakhir. Kemudian kalau kita mau mengecek jumlah KWH terakhir pada pengisian ya, kita beli berapa, misalkan kita beli 50.000 atau beli 100.000, kita pengen tahu berapa sih kalau yang 100.000 itu jumlah KWH nya. Nah, kebenaran untuk KWH yang ini kemarin sudah diisi 100.000 dan KWH ini adalah non subsidi ya,
non subsidi. Kalau 100.000 non subsidi daya 900 itu dapatnya berapa? Nah, untuk pengen tahu dapatnya berapa, kita mencetnya memakai kode 5 dan 9, kemudian enter. Nah, itu dapatnya 67,90 untuk KWH dengan daya 900 yang non subsidi pembelian 100.000 ya, dapatnya 67,90 KWH. Kemudian untuk pengecekan EIDE pelanggan meteran, untuk mengecek EIDE pelanggan meteran ya, setiap kilometer itu ada EIDE pelanggannya ya, atau nomor meter istilahnya ya, nomor meter. Kalau di KWH meteran yang pulsa pakainya nomor meter, kalau untuk kilometer yang biasa pakainya EIDE-pel ya. Untuk mengeceknya EIDE-pelnya atau EIDE pelanggan meteran, kita menggunakan kode 7 dan 5, kemudian enter. Itu akan keluar. Nah, yang tertulis di sini itu sama dengan yang di sini ya. Ini nomor meternya, ini nomor meternya sama ya, itu sama nomornya yang dengan yang tadi muncul itu. Nah, itu untuk mengecek EIDE pelanggan. Kemudian untuk mengecek batas minimum alarm. Kalau alarm itu, kalau misalkan kilometer kita sudah sampai limit batasnya, udah mau habis, biasanya alarmnya berbunyi. Nah, kita bisa melakukan pengecekan. Untuk mengecek batas minimal alarm itu, kita menggunakan kode 79, kemudian enter. Nah, itu tertulis 500. Berarti artinya apabila KWH meter atau tokennya itu tinggal 5 KWH, KWH ini akan berbunyi alarmnya, memberitahukan kepada kita supaya melakukan pengisian kembali atau pengisian ulang ya. Itu batas minimalnya. Kemudian untuk mengubah bisa nggak? Bisa. Kita kalau misalkan kita mau mengubahnya, batas minimumnya jangan 5, pakai 10 bisa. Misalkan kita pakai ngecekin dulu ya. Tadi kan 5. Ini caranya begini. 4, 5, 6, 0, 5 ya. 45605 enter, maka disitu akan tersetting 500 KWH. Berarti kalau misalkan KWH nya tinggal 5 akan berbunyi alarmnya ya. Kalau misalkan mau dirubah bisa. Kita misalkan jangan 5, kita mau pakai 10 boleh, terserah kita. 4, 5, 6, 10, 1, 0 enter. Nah, disitu tertulis 10,00. Kalau 10,00 berarti artinya apabila KWH meter itu tokennya tinggal 10 ya, 10 KWH ini akan memberitahukan, akan berbunyi alarmnya ya. Kita kembalikan lagi saja. Kalau untuk setelan standar dari pabrik itu adalah 5 KWH. Kita kembalikan saja ke setelan semula pabriknya. 4, 5, 6, 0, 5 ya. Kita kembali lagi tuh. Nah, itu sudah kembali 5,00 ya kan. Terus apabila kita akan melakukan cek batas minimal dalam hitungan menit berapa, nah kita bisa juga ini 7, 8 enter, keluarnya 5 ya, sama juga sama yang seperti tadi. Nah, untuk melakukan apabila KWH kita ada timbul tulisan periksa, untuk mengetahui jumlah itunya, jumlah pulsanya kan kita tidak bisa karena ada tulisan periksa. Kita bisa melakukan pengecekan ya, pengecekan dengan memencet tombol atau kode nomor 37 enter. Nah, itu akan muncul jumlah pulsa yang ada sekarang. Jumlah pulsa yang ada sekarang berapa kan gitu. Itu apabila di layarnya, di layar ini tidak tertulis jumlah KWH-nya. Kalau misalkan pulsa begitu kan, kalau misalkan periksa berarti ada gangguan itu kan. Nah, itu maka akan kita tidak bisa tahu, makanya dipencet itu kodenya untuk mengetahui adalah 37 enter ya. Saya rasa
cukup sekian dulu ya. Itu adalah 10 kode ya. Sebenarnya masih banyak lagi kode-kode yang lain, tapi kan berkaitan dengan merek KWH juga ada yang lain-lain. Untuk ini kita menggunakan yang Sansing ya. Ini merek Sansing ini. Sansing. Sansing Indonesia. Nah, barangkali ada yang belum tahu bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan tanda loncengnya dipencet biar bunyi ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita bisa ketemu di lain waktu lagi dalam bahasan yang lain pula. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.